Saya bongkar bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Saya terkejut karena baru pertama kali mendengar secara langsung Hasto menyatakan terbuka seperti itu. Ini Mas Hasto sebenarnya ini datang ke tempat saya. Saya udah kebayang nih, karena itu munculnya di meja ini gitu. Saya harus bertanya ke Kak Anies karena mereka akan marah nantinya. Loh kenapa Pak Anies datang ke tempatnya Bapak, kenapa tidak tanya? Mati aku kan. Udah nonton kan itu ya? Udah. Itu. Apa yang Kak Anies rasakan? Bahwa kata Mas Hasto, Kakak Anies dikriminalisasi. Dan yang lebih krusial lagi, pelakunya adalah Presiden pada saat itu. Saya pengen tahu pikiran Kakak Anies tentang itu. Iya. Saya ketika menjalani tugas di Jakarta itu mengalami banyak sekali pembatasan-pembatasan di dalam kita bekerja. Nah, pada waktu itu saya membayangkan ini inisiatif bawahan. Seperti tadi saya cerita. Misalnya gini, kita mau membuat track untuk Formula E. Track itu kan aspal ya. Lalu ketika mau mencari aspalnya nggak ada yang mau jual aspalnya. Kan pusing juga kan. Padahal itu aspalnya khusus. Nggak ada yang mau jual. Termasuk BUMN gitu, nggak mau jual. Yang lain nggak mau jual. Akhirnya bikin sendiri. Dan ketika nyampur sendiri itu ada rumusnya, dikerjakan sendiri sampai molen untuk penyampurnya itu rusak beberapa kali karena molen itu biasa dipakai untuk nyampur semen, dipakai untuk nyampur aspal. Oke. Tapi pada waktu itu kita semua melihat ini sebagai ya inisiatif di bawah yang jangan sampai nanti saya ditegur. Ketika Pak Hasto cerita, saya terkejut karena baru pertama kali mendengar secara langsung Hasto menyatakan terbuka seperti itu. Kaget. Saya juga kaget ya. Karena tidak pernah terbayangkan aja sebelumnya. Oke. Saya rasa jawaban yang saya bisa pahami ya. Masalahnya adalah Kakak Anies, risiko itu ternyata mengalir jauh. Termasuk kepada orang-orang Anda. Saya bicara dengan kawan kita, Tom Lembong. Dan banyak orang yang memberi apresiasi kepada Anda karena tampak dukungan moral Anda kepadanya itu luar biasa. Begitulah seharusnya seorang teman ya. Saya juga beberapa kali melakukan hal yang sama ketika teman saya dikriminalisasi. Salah satunya adalah ketika Misbakun ditangkap dulu. Ketika kami membuka kasus Senturi. Oh ya. Gitu. Apa yang Kakak Anies rasakan? Iya, kita semua terkejut ketika Tom diproses untuk perkara yang kejadiannya udah 10 tahun yang lalu. Bahkan sebelum dia jadi menteri perdagangan. Enggak, pas menteri perdagangan. Dia pas ya? Pas menteri perdagangan, tapi itu kan 2015. Tapi 2016. Dia jadi menteri perdagangan setahun kalau nggak salah. Kemudian ada laporan masyarakat mengenai masalah itu, dan laporan BPK ada dan lain-lain itu. Yang kita lihat ada apa ya? Gitu. Kok kemudian Tom mendadak diproses dan antara lalu jadi tersangka itu bulan Oktober kalau tidak salah tahun 29 dan baru sidang kemarin Maret. Kalau memang Kakak Akbar nih bergerak di bidang hukum kan? Kalau udah semua lengkap kenapa selama itu jadi biar nanti proses pengadilan, kan itu saya berharap sekali dan saya terima kasih Kakak kemarin saya hadir di dalam sidang perdana. Saya hormat kepada dewan atau hakim ya, majelis hakim ya, karena mereka memberikan kesempatan untuk dibacakan dakwaan
dan kemudian eksepsi di hari yang sama, sehingga masyarakat itu di ujung akhir persidangan dapat dua-duanya. Menurut saya itu satu awalan yang baik atas fairness di situ. Kan kalau tidak ada eksepsi kemarin, maka berhari-hari ya kita membahasnya dakwaannya, tapi nggak ada eksepsinya. Jadi kita hormati proses. Saya menemui Tom di tahanan juga, saya ngobrol, saya bawa buku, saya diskusi, dan Tom ini luar biasa, Kakak Akbar. Dia tidak sedikit pun berubah. Gak ada rasa marah pada Republik, gak ada rasa kecewa pada Republik. Misalnya kayak ayo kabur aja dulu, gak ada tuh bayangan saya akan meninggalkan Indonesia, saya sudah mengerjakan ABCDEF ternyata dapatnya begini gitu. Enggak tuh, sama sekali gak ada. Dia justru menunjukkan sikap bahwa ini yang membuat saya tetap harus berjuang di Indonesia. Situasi seperti ini tidak boleh dialami orang lain. Situasi seperti ini harus tidak terjadi lagi. Lalu dia ceritakan tentang hal-hal yang menjadi kepedulian dia, khususnya bidang ekonomi. Dia concern tentang A, B, C, D di bidang perekonomian yang serius. Sementara kita tahu, Kakak Akbar, Tom itu seseorang yang bisa berkarir di mana saja di seluruh dunia, nggak harus pulang ke sini dia itu. Dia bidang dia private equity fund, bidang investasi, sebagai salah satu orang yang sangat dihormati di bidang itu. Kenapa dihormati? Karena dia konservatif. Saya dengar di Indonesia itu tidak banyak orang yang didengarkan oleh lembaga seperti BlackRock, Vanguard itu ya orang seperti Tom Lehman. Iya, dan kenapa? Karena dia menjaga integritas. 5 dia bilang 5, 6 dia bilang 6. I'm sorry you don't like it. Tapi ya inilah faktanya. Dan dia jaga itu ulang tahun. Jadi ketika sampai ke sini juga, sampai pada peristiwa ini, saya yakin apabila ini pure persoalan hukum, insya Allah ujungnya baik. Karena itu baik itu artinya Tom akan mudah-mudahan dia akan bisa terbebas. Bila ini semata-mata pada persoalan hukumnya, mudah-mudahan itu akan bisa kejadian. Dan kita semua mengharapkan agar majelis hakim menjaga. Kenapa ini penting? Peristiwa, saya rasa jarang ya ada penangkapan begini itu mendapatkan perhatian dari pelaku bisnis internasional. Berbagai pihak negara-negara asing pun memperhatikan. Kenapa? Karena bagi mereka ini soal kepastian hukum. Jadi kalau peristiwa umumnya itu ya kita semua, saya juga inginnya korupsi itu diberantas habis-habisan lah. Mana pula kita mau dukung koruptor gitu. Tidak. Tapi di sini saya melihat Tom membuat kebijakan dengan prosedur yang dilewati, yang kemudian di kemudian hari dipersoalkan. Biarlah nanti proses hukum ya yang akan lihat. Tapi saya cukup optimis apabila ini hanya proses hukum. Mudah-mudahan Tom akan bisa mendapatkan keadilan, dan keadilan itu artinya dia mendapatkan kebebasan. Hal yang orang kagumi dari Kakak Anies itu, juga saya sahabatnya Kakak Anies, adalah Anda tampak menyediakan diri untuk berdiskusi, bahkan berbeda pendapat sekeras apapun itu, tanpa menyiapkan skenario untuk sebuah balas dendam atau apapun penamaan lain dari situ. Itu yang saya nikmati dari pertemanan kita, Kakak Anies. Oke. Tetapi ketika kemudian situasinya Anda itu terus-menerus dihadapkan pada momentum harus bersikap, pernahkah terpikir untuk marah? Sebab kadang-kadang memang kemarahan itu juga dibutuhkan, Kakak Anies, agar kemudian dari kemarahan itu setidaknya orang-orang yang mengikuti Anda di belakang, dan saya tahu itu besar, saya bisa lihat kemarin di Yogyakarta seperti apa, itu mengatakan, oh iya, pada situasi tertentu juga memang kita harus menunjukkan sikap. Seperti apa, Kakak Anies? Ya, memang kita harus stabil, Kak. Dan menurut saya stabilitas itu yang dibutuhkan ketika kita berada di dalam sebuah kancah perpolitikan kenegaraan. Stabil itu membuat kita bisa berpikir dengan jernih, dengan tenang ketika kita menghadapi berbagai macam situasi. Marah itu adalah perasaan. Marah-marah itu adalah ekspresi. Nah, kita bisa saja marah, kecewa, kurang apa,
syarat untuk marah-marah gitu. Tapi saya memilih untuk bisa mengikhtiarkan selalu stabil. Kenapa itu penting? Tadi kakak bilang yang berjuang bersama ini banyak sekali, Kak. Kita perlu mengirimkan pesan yang benar kepada semua, pesan yang baik. Dan yang tidak kalah penting, Kak, bahwa setiap kita menghadapi situasi-situasi sulit, harus ambil keputusan, maka ketegasan dilakukan, tapi tidak perlu, menurut hemat kami, diiringi dengan keberingasan, diiringi dengan sikap yang membuat orang takut, tapi tegas. Ketika kita mengatakan reklamasi dihentikan, ya sudah, reklamasi dihentikan. Ketika harus tutup Alexis, ditutup. Tapi saya tidak perlu mencaci maki, saya tidak perlu mengungkapkan. Kenapa? Karena saya ingin menciptakan suasana yang stabil, tapi tegas. Janganlah, kita ini sudah terlalu lama, Kak. Lihatnya begini, Kak. Kalau tenang, itu lembek. Okay? Kalau berani, itu berangasan. Okay? Kita lupa bahwa ada kombinasi yang dimiliki untuk mengambil keputusan dengan tegas dan stabil. Kakak Akbar, ada jalan terbesar di Jakarta, namanya Jenderal Sudirman. Adakah orang yang berani bilang Jenderal Sudirman itu lembek? Tapi pernahkah Jenderal Sudirman itu membentak? Pernahkah Jenderal Sudirman itu mencaci? Nggak pernah. Ada nggak yang berani bilang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu lembek? Pernah lihat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mencaci? Tidak pernah. Dia mengatakan, lewati dulu mayat saya, baru Anda bisa masuk ke dalam keraton. Itu dia berkata Belanda. Dan dia mengatakan dengan sopan, saya dilantik sebagai sultan, tapi pertama-tama saya adalah orang Jawa. Walaupun dia dididik seumur hidup dengan Belanda. Jadi kita di bangsa kita ini punya banyak contoh, Kakak, di mana stabilitas itu penting ketika sampai kepada kepemimpinan. Dan saya mencoba belajar dari figur-figur seperti itu, di mana mereka mengambil keputusan dengan tenang, walaupun situasinya rumit, lalu jalani dengan tenang, tapi tegas. Inspirasi dari mereka itu dahsyat, Kakak. Dan berani-berani langkahnya. Tadi 2 nama yang saya sebutkan, kebetulan saya tumbuh besar di Jogja. Dan di Jogja itu saya melihat dari dekat bagaimana ketegasan itu ditopang dengan stabilitas jiwa, stabilitas mental. Ya. Ini beda dengan sopan, ya, Kak, ya. Sopan itu seperti pelayan di bank, pelayan atau pramugari, itu sopan. Kalau atau santun itu. Ini adalah bicara tentang stabilitas. Dan itu kaitannya dengan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengelola rasa. Jadi, Kak, kalau ditanya apakah pernah marah, ya tentulah manusia marah, adalah. Ya kan? Marah. Ya, tapi itu tadi, jangan marah-marah. Terakhir, Kakak Anies, waktu itu kadang-kadang berjalan begitu cepat. Iya, apalagi lihat gambar tadi, Masya Allah. Kakak Akbar pasang itu, kenapa di awal sih gitu, langsung habis lihat gambar itu, Masya Allah. Itu wajah kita seperti wajah, itu tampak lebih muda lebih tua, Kak. Iya, ini 10 tahun lalu loh. Iya. Mudah-mudahan kita nggak banyak berubah, Kak. Iya. Meskipun ada yang berubah juga ya kayaknya. Pakai kacamata. Kakak Anies, waktu berjalan cepat sebagai manusia politik, dan Anda telah pernah mencemplungkan diri dalam sebuah pertarungan yang maha dahsyat. 2029, apakah kami akan menemui kembali Kakak Anies di fase itu? Allah yang tahu. Allah alam bisawab. Ya, karena saya menyiapkan banyak catatan sebenarnya bagaimana pangsa pasar pemilih Islam yang begitu mengerucut ya pada diri Kakak Anies. Saya sudah dapat jawabannya tadi. Siapa yang tahu? Ya, nggak ada yang tahu. Yang bisa dilakukan sekarang adalah pemilih sekarang ini untuk menyiapkan diri. Ya, dan ini, Kak, menurut saya kita harus mendorong sekali untuk pemilih kita memiliki kemampuan berpikir kritis. Critical thinking ini penting dalam demokrasi. Dengan begitu, dia bisa mengambil keputusan yang rasional. Rasional itu artinya
memilih berdasarkan perbandingan. Rasio artinya perbandingan. Sehingga kalau kita memperbandingkan satu dengan lain, maka keputusan kita jadi rasional. Nah, seringkali kita mengambil keputusan tanpa melakukan perbandingan. Itu dia. Jadi cuma lihat satu, saya suka ini saja. Ya pertanyaannya Anda bandingin nggak dengan yang satunya? Nah, nanti ketika sampai kepada rasional, apa yang menjadi dasarnya? Ya tiap orang boleh beda-beda. Kita kan tidak bisa melarang. Ada orang menyukai Kakak Akbar karena kacamatanya. Gimana? Saya suka dengan seragamnya Kakak Akbar karena itu saya suka Kakak Akbar. Kita mesti salahkan juga. Nah, tapi bahwa itu menjadi perbandingan penting. Lalu yang kedua, Kak, dengan critical thinking itu, maka apa yang disampaikan, baik itu pesan gestur maupun pesan substansi, itu dinilai dengan pertanyaan kepada dirinya. Seberapa cocok dengan saya? Jadi saya sering bilang begini, kita tidak mungkin menemukan calon yang kita 100% setuju. Ada calon A, calon B, calon C. Nah, kita menginginkan pemilih untuk mengecek seberapa banyak saya samanya dengan calon A, calon B, calon C. Dalam urusan apa? Kesehatan, pendidikan. Itulah kan fungsinya kita memilih. Nah, saya waktu kemarin selama kampanye memilih untuk melakukan diskusi desak Anies itu. Di berbagai kota. Lupa jumlahnya berapa, 24 atau 25 kota. Dan situ menawarkan atau menunjukkan sesuatu yang baru pada debat kemarin. Seharusnya seperti itu debat itu. Menunjukkan bahwa ini sikap saya, itu sikapmu, tak debat sikapmu, ini sikapku, ini argumentasinya. Saya mewakili banyak pemilih, terima kasih loh Kakak Anies. Menurut saya debat di Pilpres yang kemarin ini itu luar biasa dan harus kita teruskan nantinya. Sekaligus juga untuk melihat seberapa terukur orang ini untuk memimpin sebuah harapan. Seberapa tangguh orang ini untuk menerima sebuah tanggung jawab besar. Dan itu dimulai dari apa yang dikatakannya. Sudah lama saya ingin mengatakan ini kepada Kakak Anies loh. Terima kasih. Dan itu debat yang terbaik pada sejak pemilu yang kita ikutin, itu debat terbaik. Juga dengan Mas Ganjar, juga dengan Pak Prabowo, harus seperti itu. Ya. Saya tidak terlalu yakin KPU menyiapkan diri untuk melihat situasi itu kemarin. Tapi apapun namanya, itu luar biasa Kakak Anies. Hadza min fadli itu karunia Allah. Itu karunia Allah. Kakak Anies, terima kasih ya. Kakak Akbar, saya ingin sampaikan terima kasih. Ya. Senang sekali bisa ngobrol ini, walaupun temanya berat. Puasa lagi kan? Puasa, berat. Tapi saya menikmati dan saya ingin terima kasih. Kenapa Kak Akbar telah menjadi salah satu pionir yang mengangkat tema-tema yang berat, tapi diberikan ruang untuk dibahas tuntas. Saya perhatikan Afu ini, itu bukan sebagai hiburan yang kosong. Bukan, ini adalah sebuah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kakak memilih ini butuh yang terjal enggak? Saya bayangkan ketika memulai di awal dan terus jalan konsisten. Kakak rasanya dengan bidang ini, dengan angkat begitu banyak orang dan dengan jaringan yang luas, ini saja di sini Kak.